Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, kita hari ini beribadah, hari ini kita bisa berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga. Ya, hari ini saya ingin memberikan sedikit perenungan buat kita. Dalam 3 bulan terakhir ini kita ada di dalam sebuah seri pengajaran tentang bagaimana kita harus menjadi agent of change. Kita harus menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Karena sama seperti Yesus, ketika dia hadir di muka bumi ini, dia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Artinya ada sesuatu yang menjadi misi Tuhan datang ke muka bumi ini. Bukan hanya menghidupi semua anugerah dari Bapaknya, tapi ada sebuah kesempatan yang dipergunakan untuk dia bisa jadi berkat. Setiap kali ketemu orang dia jadi berkat. Ya. Nah, mari hari ini saya akan tampilkan sebuah gambar. Ya, sebuah picture yang saya sudah siapkan, dan sepertinya dugaan saya tidak semua orang akan memahami dari picture yang sudah saya siapkan. Ya, mungkin picture yang saya siapkan ini buat beberapa orang itu hal yang lumrah, hal yang udah biasa kita lihat. Tapi beberapa orang mungkin tidak akan merasa bahwa picture yang ditampilkan ini adalah picture yang sangat familiar dalam kehidupannya. Boleh ditampilkan? Ada? Oke, lihat ya. Beberapa di antara kita begitu melihat gambar ini, beberapa pasti paham dan tahu namanya. Ya, tapi beberapa di antara kita mungkin dia tidak akan paham. Contoh, umpamanya saya minta siapa Dede lah, Sharon ya. Sharon, oke Sharon. Kira-kira kalau gambar ini Sharon, ini apa nih Sharon? Yang ini Sharon. Yang ini. Kira-kira Sharon? Gak tahu ya. Gak tahu namanya apa, gak tahu ya. Gak usah dikasih tahu sama bapaknya. Waktu Sharon lahir, barang ini udah ada belum? Belum ada ya? Oke. Geser ke sebelahnya. Apa itu? CD ya? Oke, berarti generasinya Sharon yang bulat itu ada ya? Familiar ya? Oke. Terus kemudian sebelahnya? Flash disk. Oke ya. Sebelahnya? Sebelahnya? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Nanti perlu diupdate. Oke? Shannon kemana ya? Ada. Oh sakit. Oke. Nah, beberapa di antara kita tentunya lahir pada zamannya. Nah, saya lahir pada zaman di sebelah sini. Ya. Jadi ini dekat banget. Tadinya saya pikir kalau saya menemukan barang itu di rumah saya pengen panggil satu orang, terus kemudian matanya ditutup sambil suruh megang ya. Ini benda apa ini? Dia kebingungan pasti generasi ya. Karena generasi yang hari ini hidup, dia nggak mengenal gambar yang di paling kiri saudara ya. Yang ini Sharon, ini adalah tempat untuk menyimpan data yang biasa mungkin kalau di Apple itu disebut cloud, kira-kira gitu. Jadi ini bicara tentang storage data, tempat untuk menyimpan data. Dan untuk menyimpan data dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun itu berubah, itu berbeda. Dulu segini. Terus kemudian bergeser, tapi sekarang kita nggak usah bawa apa-apa karena semua tersimpan di awan katanya begitu, di cloud ya. Tapi kita harus bayar karena untuk punya space di sana dikasih jatah dengan kapasitas tertentu. Di luar itu
Kalau over maka kita harus bayar untuk berlangganan. Hari ini memang segala sesuatu jadi harus berlangganan kelihatannya ya. Kalau mau tidak terganggu ya YouTube, kalau mau yang premium harus langganan ya supaya tidak terganggu oleh iklan ya. Terus apalagi dengerin musik kalau kepengen lebih nyaman Spotify harus berlangganan ya. Perasaan dulu nggak ada loh. Kita punya sendiri, punya penyimpanan sendiri, dengerin sendiri. Tapi hari ini nggak seperti itu ya. Zaman telah berubah. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara? Siapa yang pertama kali menemukan benda yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara? Saya bisa diklik. Nah, ini ya. Namanya adalah Alan Shugart. Tahun 71 dia menemukan benda ini ya. Alan Shugart adalah ilmuwan dari IBM yang memperkenalkan floppy disk ya atau disket pada tahun 71. Kala itu disket adalah penemuan yang sangat revolusioner. Kenapa? Karena praktis, mudah untuk mengirim data dari komputer ke komputer, dan disket juga satu-satunya perangkat portable yang kala itu bisa menyimpan program baru dan sebagai penyimpanan file. Luar biasa. Tapi hari ini kita nggak direpotkan lagi karena kita mungkin ya nanti ke depan zamannya ngapain bawa-bawa compact disk, ngapain bawa-bawa flash disk. Sekarang udah nggak perlu ya, langsung ada di handphone, langsung terkoneksi pakai cloud aja tersimpan di sana. Kira-kira mungkin saya nggak tahu lagi generasi berikutnya pada zaman berikutnya mungkin akan lebih canggih dari ini. Tapi dengar baik-baik. Kalau nggak ada orang ini, mungkin nggak ada benda-benda ini berikutnya. Dialah yang pertama kali menemukannya. Lalu dia harus belajar untuk begini, membiasakan diri. Mungkin belum familiar pada saat pertama kali dipertemukan dengan ide ini. Terus kemudian barangnya ada. Kemana-mana bawa, naon eta? Apa itu? What is it? Apa itu? Ini begini, nggak semua orang mungkin akan familiar dan langsung menyambut. Tapi mau nggak mau loh, dia harus menjadi seseorang yang pertama membiasakan diri, merubah gaya hidupnya, merubah penyimpanannya, merubah segala sesuatunya dimulai dari dirinya dulu. Dia coba itu dulu, lalu dia coba tawarkan kepada teman-temannya. Sampai akhirnya seluruh dunia punya benda ini, dan kalau nggak punya benda ini kita pasti akan mengalami kerepotan. Karena datanya begitu banyak dan harus dibawa dan harus kalau mau dipindahkan dengan sangat repot. Harus mengcopy, harus pakai mesin fotokopi mungkin data-datanya. Tapi pakai ini enggak. Karena filenya sudah dalam bentuk digital dan terus kemudian bisa dipindahkan kapan saja. Cukup dengan membawa satu alat ini. Bahkan sekarang enggak usah. Karena di HP semuanya beres. Nah, kira-kira kalau saya tampilkan gambar ini dari kiri Bapak Ibu Saudara terus ke kanan, sebutkan satu kata yang muncul di kepala Bapak Ibu Saudara. Oke? Yang pertama, ini yang mukanya kayak Neymar ini. Ya, oke. Ya. Belum kepikir. Mike. Kalau ini apa Mike? FOC. Evolusi. Yes. Oh saya kira FOC. Evolusi. Oke, dari tempat duduk sebelah sini. Saya minta Dede. Oke Dek. Dek, apa Dek? Begitu lihat ini dari sini ke sini kira-kira apa nih? Up to date. Oke, good. Niko. Apa Niko? Up to date, evolusi. Bapak iPhone kita ya, karena dia semuanya iPhone. Oke. Ini keturunan dari Steve Jobs ini jangan-jangan ya. Coba dicek darahnya. Ini apa? Nick begitu mendengar dan melihat ini kira-kira muncul pertama kali kata apa? Perubahan, good. Oke, saya cukup sampai di sini aja. Sini enggak usah. Kenapa? Karena itu yang saya harapkan, yaitu kata itu yang muncul. Nih kamu bisa punya telepati, bisa tahu apa sebenarnya yang saya mau maksudkan ya. Karena apa? Karena hari ini kita akan bicara tentang perubahan. Dalam seri yang namanya Agen Perubahan, tentunya kita berharap kehadiran kita bisa menjadi daya ubah bagi sekeliling kita. Dimanapun kita ditempatkan. Kok macet ya? Nah ini lihat. Gambarnya semua kesini, tiba-tiba dia ngesot sendiri ya. Ada sesuatu yang lain. Warnanya pun berbeda ya.
Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, apa arti kata perubahan? Kalau Bapak Ibu Saudara ketik di Google ya, arti perubahan adalah hasilnya ini. Ini. Arti perubahan adalah keadaan yang berubah. Katakan keadaan yang berubah. Keadaan yang berubah. Di mana keadaan yang sekarang ini tidak akan sama dengan sesuatu yang akan ada di masa depan. Itulah perubahan. Bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan keadaan yang berubah. Ups. Keadaan yang berubah atau ada sebuah peralihan atau ada sebuah pertukaran. Seulang, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa perubahan adalah sesuatu ya, sesuatu yang keadaan yang berubah atau peralihan. Nah, peralihan dulu dari mobile phone yang QWERTY ya, pencetannya itu terasa banget timbul gitu kira-kira ya, touchnya kira-kira timbul. Sekarang udah enggak, semua betul-betul rata ya, semuanya dalam bentuk yang digital, yang touchscreen ya. Dan katanya menurut orang Indonesia sebenarnya teknologi touchscreen itu dari dulu sudah ada. Jauh sebelum model iPhone atau Apple hari ini muncul, dulu udah ada. Apakah saudara percaya? Percaya. Coba Anda pergi ke warung Tegal. Ya, itu bahkan gak perlu pakai layar. Karena hanya tinggal nunjuk aja. Yang itu Pak. Nah, langsung dia muncul. Ya, kurang yang ini Pak. Pakai yang itu Pak. Jadi cukup nunjuk, gak usah pakai layar. Sudah ada. Jadi jangan sepelekan orang Indonesia. Ya, karena orang Indonesia itu penemu pertama rata-rata pada umumnya, kira-kira begitu ya. Hiburan aja buat kita. Nah, keadaan yang berubah. Peralihan dari yang dulunya QWERTY jadi sekarang bentuknya touchscreen. Itu peralihan. Lalu apalagi pertukaran. Di mana yang dulu lama, jadul, sekarang enggak. Sekarang jadi new, jadi sesuatu yang baru. Bahkan seri 14 katanya sudah mulai muncul ya. Sudah ada yang berburu. Teknologi tidak akan pernah berhenti untuk berputar dan terus kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Dengar baik-baik. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa untuk berubah itu dibutuhkan sebuah keberanian. Karena cenderung kita tuh orang yang menikmati zona nyaman. Kalau ada sebuah perubahan itu nggak mudah. Tempat ini dibanding dengan tempat yang dulu, buat saya tempat ini jauh lebih proper buat saya. Tapi ada sebuah budaya yang baru, ada sesuatu yang baru, nggak nyaman buat saya. Karena apa? Karena kalau mau naik ke sini harus berputar ke sana dulu. Saya tuh mikir kenapa nggak dibikin aja di sini supaya dari sini langsung ke sini gitu loh. Dan tahu tiba-tiba dari mana asal muasalnya berinisiatif tiba-tiba Bugem ini tiba-tiba mengambil sebuah fatwa begitu ya. Tidak boleh nyebrang langsung ke sini. Harus, padahal di sini ini dekat banget. Saya ngeloncat juga nggak akan mungkin jatuh ya. Tapi Ibu Gembala berpikir bahwa kalau kita yang dewasa aja sering tiba-tiba langsung loncat ke sini, langsung lewat ke sini. Maka katanya ini berpikir jauh. Kalau saya kan kurang jauh. Ya, memang dia berasal dari negeri yang jauh. Ya, dari Palembang. Ya, makanya dia berpikir selalu yang jauh-jauh. Kalau saya kan dekat di sini. Jadi katanya kalau kita yang dewasa sering melakukan itu, maka anak-anak nanti akan mengikutinya. Jadi siapa aja anak-anak, sementara ini mahal ini barang ini. Di antara semua ini mungkin ini yang paling mahal selain penyewaannya. Dengar baik-baik. Ternyata untuk menikmati semua yang nyaman yang ini ada sebuah perubahan dan dibutuhkan sebuah keberanian. Katakan keberanian. Nah, tahukah saudara bahwa wanita adalah makhluk yang paling berani dibanding pria? Apakah saudara menyadarinya? Iya. Wanita itu lebih berani daripada pria. Dengar baik-baik, saya ulang. Wanita itu jauh lebih berani daripada pria. Saya akan buktikan dalam bentuk 3 hal. Kenapa wanita jauh lebih berani. Pertama, dia berani, jauh lebih berani menghabiskan uang suaminya. Betul nggak? Daripada suami berusaha untuk menghabiskan uang istrinya.
Istri selalu punya keberanian lebih untuk menghabiskan uang suaminya. Tapi kalau di sekeliling kita ada yang gini, enggak perasaan lu yang habisin uang gua. Jenis itu harus dilestarikan. Karena jarang di muka bumi ini. Ya. Pertama, dia berani menghabiskan uang pasangannya jauh lebih daripada pria. Yang kedua, wanita jauh lebih berani untuk menggunakan pakaian pria daripada pria menggunakan pakaian wanita. Setuju enggak? Loh, benar. Pria itu mana mungkin berani pakai daster? Kan aneh. Tapi wanita aneh kan? Pakai jeans. Itu kan bukan untuk wanita sebenarnya diciptakan. Untuk pekerja-pekerja penambang dulu. Terus pakai pakaian. Sekarang coba lihat itu kalau ada nonton sepak bola ya. Ada wawancara atau ada komentar-komentar dari pertandingan sepak bola. Atau Kokris. Mana Kokris? Kokris. Race ya. Hari ini ada race? Ada ya. Hari ini ada race. Coba lihat tuh. Nanti ada wanita yang dipakai. Aneh loh. Wanitanya pakai jas, pakai dasi loh. Terus terjadi percakapan. Ini perempuan tapi kok pakai baju pria ya? Tapi pria gak berani pakai baju wanita. Hanya pria gelo kalau pakai pakaian wanita. Betul gak? Ternyata wanita itu lebih berani. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wanita kalau pergi bersama-sama dengan gerombolannya. Dia berani berpegangan tangan. Kalau pria mana berani? Saya gak mungkin. Ada Wenas di sini, Pagam. Nanti setelah pulang dari tempat ini kita makan bersama. Hayu, terus kemudian saya gandengan sama Wenas. Kayaknya ada something happen. Ada sesuatu yang konslet ini. Tapi kok nggak ada ya yang merasa kalau wanita pergi gandengan tangan gitu. Kok nggak dibilang konslet ya? Lumrah gitu loh. Suatu hari saya bertemu dengan teman rekan sepelayanan saya di Perth waktu itu. Terus kemudian ketika ketemu saya kangen banget. Terus saya peluk, aduh kamu gila dulu kita konser bareng. Iya wah. Pokoknya Koci akan saya bawa keliling untuk bisa tahu Perth itu seperti apa. Saya dibawa dan waktu lagi dibawa kita jalan aja Koci sehat. Oke, kita jalan. Pada saat jalan saya karena lama gak ketemu. Saya tuh ngobrol ya sambil pelukan. Sambil pelukan saya ngobrol. Gila kita kemarin waktu itu iya. Tapi gak berapa lama dia gini. Gak mau dipeluk. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gak mau dipeluk. Saya penasaran jadi saya nanya. Lu kenapa sih? Biasa-biasa dulu juga waktu lagi kita di Bandung kita konser. Lu dipeluk mau? Sekarang kok gak mau? Punten Koci. Dia orang Bandung. Punten Koci. Kalau di sini. Kalau saya jalan sama Koci. Pelukan. Maka ada pandangan di mata orang-orang yang ada di Perth. Bahwa ini duaan homo. Saya jadi gak mau. Udah, jadi kita gak berpegangan, kita juga gak berpelukan gini, enggak. Setidaknya wanita punya 3 hal keberanian yang berbeda dari pria. Saya kasih 1 bonus lagi. Hai wanita, saya yakin dan percaya memang Tuhan menciptakan Anda sebagai makhluk yang paling berani di muka bumi ini. Ya, kenapa? Karena wanita berani menangis di depan umum. Tapi pria, pernahkah kita melihat ada pria menangis di depan umum? Langka. Betul. Kadang-kala sama pasangan aja berusaha untuk gak nangis. Karena kalau nangis tuh kayaknya cemen gitu. Tapi wanita enggak loh. Lagi di depan umum sambil jalan. Itu terluka sama kamu. Sambil jalan. Tapi dia bisa nangis loh. Pria gak bisa. Padahal sebenarnya hatinya sudah bergemuruh juga. Dia gak bisa. Itulah keberanian seorang wanita. Dan untuk melakukan sebuah perubahan dibutuhkan keberanian. Katakan, bilang kiri kanannya, perlu keberanian. Bilang kiri kanannya. Oke? Bilang kiri kanannya, bilang, belajar dari gua kalau Anda wanita. Bilang ke prianya, belajar dari gua. Bilang, belajar dari gua. Oke? Tapi gak usah dilakukan. Evan gak usah pakai daster. Oke? Baik. Coba lihat. Bahwa ternyata untuk menjadi agen sebuah perubahan di muka bumi ini, maka perlu sebuah keberanian. Tapi dimulainya dari mana? Ini yang penting untuk kita sama-sama hari ini sadari bersama-sama. Oke? Coba lihat slide berikut. Lihat firman Tuhan bilang apa? Bilang begini. Matius 7 ayat yang keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Pernah gak kita waktu ketemu lagi janjian meeting terus tiba-tiba lawan bicara kita bilang gini. Kak,
mohon maaf Kak, ternyata ada belek. Kita lupa, kita terburu-buru, kita gak sadar bahwa ada belek. Terus dia bilang, Kak mohon maaf Kak, ada. Oh iya maaf, kan begitu kan. Ya, atau sering kali ngasih kode kan, gini lagi, gak sadar lawan bicaranya. Ngobrol aja terus, gini lagi, lu kenapa sih? Enggak, gua ngasih kode. Maksudnya ada belek di muka lo. Tapi kita gak sadar. Nah, tahu nggak? Ini kisahnya seperti itu. Firman Tuhan bilang begini. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Padahal ada balok di dalam matamu. Kita ini mau mencoba untuk menyingkirkan sesuatu di mata saudara kita, rekan kita. Kecil, tetapi ternyata di depan kita tuh ada balok. Gimana caranya? How come? Nah mungkin. Sulit. Ini ada sebuah comparison antara yang namanya selumbar yang kecil itu. Nanti saya jelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kok selumbar itu apa? Nah, nanti saya akan jelaskan supaya hari ini kita tahu yang dimaksud itu apa sebenarnya. Oke. Lalu di ayat yang kelima dikatakan demikian. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Ini orang tuh baru ngomong loh. Hong, sorry, itu ada debu, ada selumbar di saya beresin. Tapi dibilang kata firman Tuhan, gimana sih lo mau ngeberesin selumbar itu di tempatnya Chandra, tapi di kepala, di matamu itu ada balok. Gimana? Keluarin dulu dong baloknya. Supaya apa di sini? Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi gak mungkin kalau mata saya terhalang oleh balok, lalu saya berusaha untuk membersihkan atau mengambil sesuatu dari matanya. Saudara, nggak mungkin. Harus digeser dulu. Supaya bisa ngelihat dengan jelas, sehingga yang diberesinnya jelas. Nah, saya coba search di dalam bahasa Inggris, ini terjemahannya apa? Supaya kita kalau pas baca nggak gini. Ya udahlah apa? Apa itu? Nah, penjelasannya adalah demikian. Lihat. How can you say to your friend, let me take that little piece of dust. A piece of dust. Apa dust? Dust apa? Debu. Wow, comparisonnya jauh banget. Antara debu dengan big piece of wood. Kayu. Antara debu dengan kayu. Jauh banget. Tapi keren di sini. Saya highlights dengan warna yang berbeda. Look at yourself. Perhatikan. Lihat dulu dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik dirimu sendiri. Sebelum engkau mau ngurusin atau mengubah orang lain. Atau mengambil sesuatu yang kotor dari hidup orang lain. Perhatikan baik-baik hidupmu. Perhatikan baik. Lihat dulu diri lu. Lihat dulu. Jangan kecepatan, yes good, punya inspirasi, punya hati. Gue tuh pengen nolongin orang. Tapi perhatikan dulu, perhatikan baik-baik hidupmu. Look at yourself. Sebelum, padahal ini baru ngomong loh. How come? How can you say? Gimana caranya kamu bisa berkata? Baru berkata, belum bertindak. Baru cuma ngomong doang. Kayaknya Wan ada kotoran di kacamatanya ya Wan ya. Saya baru ngomong, belum bertindak. Tapi firman Tuhan bilang gini, baru ngomong aja, tolong. Harus dirimu sendiri dilihat dulu. Singkirkan dulu the wood, a piece of wood in your own eye. Di matamu. Tarik dulu. Singkirkan dulu. Supaya apa? Di sini dikatakan, hypocrite, orang munafik. First, yang pertama, yang utama. Ingat kalau kita mau minum obat, kocok dahulu. Kata kocok dahulu, itu menunjukkan bahwa sebelum melakukan, sebelum minum, sebelum apapun, merasakan manfaatnya, dampaknya apapun, dengar baik-baik, kocok dulu. Supaya apa? Hasilnya maksimal. Kocok dulu. Jangan kita nggak tahu apa langsung minum. Kok nggak ada dampaknya? Iya soalnya harusnya kocok dulu Pak. Nah kita nggak kocok dulu.
Kita kalau masuk ke bandara mohon tolong peduli lindungi dulu. Kan begitu kira-kira. Berarti itulah yang pertama kali yang harus dilakukan. Jadi sebelum kita ingin berinisiatif dengan hati yang baik, ingin jadi agen perubahan, dimulailah dari first, take the wood out of your own eye. Dari matamu. Untuk apa? Supaya apa? You will see clearly. Kau bisa melihat dengan jelas. To take the dust out of your friend's eye. Supaya kita bisa melihat dengan jelas. Karena seringkali begini. Saking baiknya, saking berinisiatifnya, saking kepengennya kita. Untuk menolong orang lain. Ingin mengubah orang lain. Ingin supaya orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan. Baik gak? Baik. Tapi seringkali kita gak ingat diri kita. Bukankah pertengkaran, bukankah konflik di dalam keluarga juga berawal dari situ? Kita seringkali menuntut pasangan kita untuk berubah, kitanya gak berubah-berubah. Betul gak? Nah itu sebabnya hari ini ditegaskan di firman Tuhan. Sebelum kita ingin melihat orang lain jadi lebih bersih, jauh lebih baik, jauh lebih keren. Fokuslah first, yang utama, yang pertama, cek diri kita. Jangan sampai gini, kita kepengen orang lain berubah, sempurna, menjadi lebih baik. Tapi kita lupa bahwa kita gak lihat diri kita. Diri kita gimana ini? Ya, ini penting. Katakan dimulai dari diri kita. Bilang kiri kanan, dimulai dari diri kita. Itu sebabnya di slide yang berikutnya saya tulis. Ini The Message Bible bilang begini. Here is a simple rule of thumb guide for behavior. Sangat sederhana. Sekali lagi sangat sederhana. Very simple. Ask yourself. Tanya dirimu. What you want people to do for you. Apa yang Anda ingin orang lain melakukannya buatmu. Then ini. Sebelum orang lain melakukannya buat kita. Then grab the initiative. Ambil inisiatif. Dan lakukan itu buat orang lain. Bahkan sebelum orang lainnya melakukannya buat kita. Lakukan duluan. Lakukan lebih dulu. Lakukan yang pertama-tama sebelum orang lain melakukannya. Kalau kita ingin dihargai, hargai orang lain. Bukan karena apa yang dia punya. Bukan karena kekayaannya. Bukan. Kalau kita ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu yang baik buat kita, lakukan yang baik lebih dulu. Jangan nunggu. Ya gue mah gak akan salaman duluan kalau dia gak memberi salam ke gue. Gak usah. Diri kita. Lakukan sesuatu lebih dulu. Gak peduli. Apakah orang lain mau melakukannya buat kita? Saya gak peduli. Karena urusan perubahan dari orang itu mau lakukan buat kita. Apakah dia mau memberi senyum kepada kita? Apakah dia mau memberi berkat kepada kita? Apakah dia mau menolong kita? Apakah dia mau memberikan sikap yang baik kepada kita? Itu bukan urusan kita. Karena sulit sekali. How come? Gimana caranya kita mau mengubah orang lain? Anda bisa mengubah orang lain? Cobain. Jangan-jangan selama ini kita udah ngomong berbusa-busa. Pasangan kita gak berubah. Anak kita juga gak berubah. Why? Karena perubahan dari orang tersebut ditentukan oleh orang tersebut, bukan oleh kita. Kita hanya pemicunya. Kita hanya cuma ngomong. Kalau menurut saya itu salah. Kalau menurut saya itu gak baik. Kalau menurut saya, kalau menurut firman Tuhan itu tidak tepat. Itu tidak benar. Tapi masalah orang itu mau berubah atau enggak, sulit. Sulit sekali. Kita akan desperate kalau kita menuntut orang lain berubah seperti yang kita harapkan. Karena perubahannya ditentukan oleh orang itu. Jika situasi tidak berubah oleh karena mulut, gunakan lutut. Sekali lagi. Kalau situasi keluargamu tidak berubah karena mulut,
udah ngomong berulang-ulang, tapi tetap gak berubah juga. Dengan mulutmu udah ngomong berulang-ulang, gak berubah juga. Gunakan lutut. Bukan. Gunakan lutut. Tuhan, ini orang susah amat rupanya. Padahal dia juga ngerti bahasa Indonesia. Dulu saya ingat waktu itu. Pergi Cing. Ke saudaranya Mr. Huang itu. Waktu lagi married dulu. Itu kan ada ponakannya Mr. Huang siapa? Kai siapa? Namanya Kai. Brian masih kecil itu duaan. Satu bahasa Indonesia. Satu bahasa Mandarin. Ketemu. Yang saya langsung gini. Iya. Ini kita main bareng. Ayo ini gini. Nyambung. Kok bisa? Gak ngerti loh. Yang satu ngomong Mandarin, satu ngomong Indonesia. Kok bisa gak ngerti? Tapi sulit sekali. Karena belum tentu apa yang kita maksudkan baik. Berubah. Orang itu berinisiatif dan mau berubah. Sulit sekali. Karena untuk berubah itu memang perlu proses. Gak langsung in one night. Dalam satu malam terus kemudian orang ini berubah. Sulit. Karena hidup kita ini seringkali ada begitu banyak culture. Ada begitu banyak didikan. Ada begitu banyak masa lalu. Ada begitu banyak background dalam hidup kita. Sehingga gak mudah langsung kita, oke, kok susah amat sih? Gampang kan? Gampang menurutmu. Tapi belum tentu itu gampang buat orang lain. Is that right? Pernah gak kita rasakan? Kita udah ngomong berulang-ulang, tapi orang ini gak berubah juga. It depends on them. Itu bergantung dari orang itu mau berubah apa enggak. Tugas kita selesai. Yang penting kita menyampaikan bahwa itu tidak benar. Bahwa itu salah. Kita bisa paksa orang berubah enggak? Saya tanya. Coba sini. Kita bisa paksa orang berubah enggak? Sean, bisa paksa orang berubah enggak? Gimana? Bisa, tapi enggak berubah ya. Kayaknya ini curhatan hati kayaknya. Nadia, bisa enggak kita paksa orang berubah? Enggak ya. Kalaupun bisa, posisinya begini. Saya berotoritas terhadap dua anak saya. Pada saat dia masih kecil. Belum dewasa. Bisa paksa? Bisa, saya bisa paksa dengan otoritas saya. Dengan konkret otoritas saya. Mandi Brian. Enggak mau nanti. Tanggung mah. Pah nanti bentar lagi. Ditunggu bentar lagi. Coba siapa di sini yang punya generasi yang begitu. Kalau lagi main game. Bentar mah. Oke. Berapa lama lagi? Sejam. Udah lebih dari sejam. Masih tetap main juga. Dia yang berkata. Dia yang mengingkarinya. Dan kita bilang, gak bisa, sekarang harus mandi. Karena bentar lagi kita bakal pergi. Berubah gak dia? Belum tentu. Saya melihat itu cuma ada pada JJ. Dulu waktu kecil saya ingat banget JJ itu. Bahkan JJ itu saya lihat ya. Udah dikasih tau, sejam ya, iya. Belum sejam. Saya ingat banget, JJ udah langsung berhenti dari main gamenya. Jenis ini harus dilestarikan di muka bumi ini. Pada waktu kecil. Tapi saya nggak tahu ketika besar ini. Biar mami papinya yang menjadi saksi. Mungkin susah juga. Jay, bobo, Jay. Enggak bobo. Karena bergantung orang ini mau berubah. Tapi ketika saya punya otoritas terhadap seseorang. Karena dia masih kecil. Gampang, susah amat, tarik. Sekali udah ngomong, dua kali udah ngomong, tiga kali pakai mata udah melotot. Enggak berubah juga. Tidak ada jalan lain. Tarik, bawa mandi. Karena dia masih kecil. Dan saya punya otoritas atas hidup dia. Tapi anak tidak punya otoritas terhadap bapak. Terhadap maminya. Mana ada anak terus kemudian tarik orang tua nurut sama saya. Kalau enggak putus hubungan. Enggak ada, enggak bisa. Enggak bisa. Bagaimana caranya, Bu? Iya kan? Yang anak tuh cuma bisa memohon. Kalau boleh, Pak. Papa tuh kalau ngomong kepanjangan, Pak. Kalau kita lagi pemberesan di mobil, ngomong ngalor ngidul nggak berhenti. Kamu tahu nggak kenapa Papa ngomong terus nggak berhenti? Karena kamu nggak memberi respon.
Oh, Brian ngerti Pak. Selama belum keluar itu saya ngomong terus. Jadi kamu tahu kenapa Papa ngomong terus. Papa hanya butuh diyakinkan bahwa oh gitu Pak. Brian ngerti Pak. Boleh cek. Saya akan berhenti. Kan udah ngerti. Tapi selama masih gini. Oh ya itu kan Papa. Ya saya coba jelaskan lagi. Enggak gitu. Harusnya gini. Kamu ngerti gak ini nilai-nilai. Tolong panggil Keke. Karena saya perlu Keke. Di kids ya. Dengar baik-baik. Berapa kali saya berusaha untuk mengubah anak saya ketika lagi kecil nggak berubah juga, geser tarik set langsung. Masih main game? Papa tunggu sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4 nggak beres juga 5. Mau kamu yang matiin handphonenya? Mau kamu yang matiin laptopnya? Mau kamu yang matiin gamenya? Atau Papa yang matiin? Punya concrete authority. Tapi Brian tidak pernah melakukan itu kepada papanya. Papa ngomong terus, mobil dijual. Nggak ada. Cuman itu terjadi hanya pada Keke. Anak saya yang kedua. Karena saya bilang begini, Keke duduk dulu di sini bentar Keke. Saya perlu bantuan Keke ya, tunggu sebentar. Karena di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, ketika saya punya anak, tidak pernah itu terjadi pada Brian, tapi itu terjadi pada Keke. Di sini kalau penyerahan anak dikasih tongkat kan. Saya udah bilang, kamu mau nurut enggak? Enggak mau nurut, Papa tongkat. Keke cuma satu-satunya anak di muka bumi ini. Yang berani berkata, tenang aja, tongkatnya udah dibuang. Tongkat dibuang. Saya cari di kulkas, bener gak ada tongkatnya. Ini anak rupanya belajar karena sering dulu di-spank. Dia tahu tempatnya di mana. Rupanya ketika bapaknya pergi, dia buang itu tongkat. Sampai saya nyari kemana tongkatnya enggak. Cuma dia yang berani itu. Dia tidak punya otoritas terhadap hidup saya. Anak tidak bisa paksa orang tuanya. Sulit sekali. Jenis ini perlu dilestarikan di dalam kehidupan. Lihat. Very simple. Here's very simple. Tapi yang simple aja seringkali kita tuh gak bisa lakukan, aneh. Udah. Jangan paksa orang lain berubah maunya kita. Susah, percaya. Kita yang harusnya berubah. Setelah kita berubah tapi orang lain kok gak berubah. Ya urusan dia mah. Mau berubah gak berubah. Yang untung kan kita yang berubah. Ya. Ask yourself. Dikatakan. What you want people to do. Apa yang Anda ingin orang lain lakukan buat Anda. Tanya pada dirimu sendiri. Lalu then grab the initiative. Ambil sebuah inisiatif. Untuk melakukan sebuah perubahan. Ambil inisiatif. Ambil inisiatif. Ambil inisiatif. Ambil inisiatif. Generasi yang hari ini hidup di muka bumi ini percayalah boleh dicek. Generasi yang kurang mengambil inisiatif. Pasif. Mager. Ada sebuah statement katanya begini. Pernah gak merasa bahwa hidup itu dimanfaatkan? Pernah Kak? Kalau hidup gak mau dimanfaatkan, jadilah orang yang tidak bermanfaat. Buset dah. Itu statement itu anak-anak muda tuh begitu. Dengan cara apa? Malas-malasan aja. Paling juga dimarahin, ntar juga capek. Kenapa? Karena hanya orang yang cerdas, dia akan memanfaatkan orang yang bermanfaat. Kalau orang tidak bermanfaat, mau dia pakai orang yang tidak bermanfaat. Kita punya perusahaan, kita punya bisnis, mau bekerja. Pasti cari orang yang capable. Betul gak? Kalau orang yang gak capable, mana mau sama kita digaji, suruh kerja sama kita. Jadi kalau saudara tidak mau dimanfaatkan oleh bos saudara, jadilah orang yang tidak bermanfaat. Itu menurut statement generasi muda kita sekarang itu. Makanya mager, gak mau berinisiatif. Tapi saya baru tahu karena Brian ngomong begini. Karena gini Pak, kalau Brian berinisiatif seringkali ternyata salah. Daripada berinisiatif salah, mendingan nunggu aja disuruh. Dengan detail, bukain pagar, bukain itu gemboknya, terus kemudian keluarkan mobil. Baru dia jalan. Gimana sih kamu gak ada inisiatifnya? Karena kalau berinisiatif, siapa yang suruh ngeluarin mobil? Nah, salah kan? Jadi katanya daripada salah, ya udah mending nunggu aja. Sok perintahkan, nanti aku gerak.
Sederhana. Jadi gak ada problem, gak ada masalah. Tapi itu juga jadi masalah buat maminya. Maaf sayang. Ya, maminya, kamu itu. Ya. Coba lihat, poin pertama. Poin pertama. Ask yourself what you want people to do for you, then grab the initiative and do it for them. Lakukan itu bagi mereka. Gak peduli apakah mereka melakukannya buat kita atau tidak. Oke. Sebelumnya. Nah ini. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yes. Bapak Ibu Saudara. Yang belum pernah mendengar testimoni saya harus mengakui di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kok tegang sih mukanya? Kayaknya pengakuannya tuh kayaknya takut mendebarkan gitu ya. Saya harus mengakui bahwa saya baru saja lulus dari sekolah kehidupan yang bernama Sekolah Mertua Indah. SMI. Sekolah Mertua Indah. Kenapa? Karena mertua ikut saya. Nebeng. Saya minta satu mic untuk disiapkan buat Keke. Saya enggak ngerti. Padahal saya ngomong baik-baik. Tapi mertua saya, mami mertua saya, kalau ngomong itu nadanya naik. Kamu habis dari mana? Nah, kan naik kan? Kan harusnya kan gini. Kamu habis dari mana? Boleh dong. Ya, tapi gak bisa itu. Naik. Kamu dari mana? Dari gereja mah. Mau makan gak? Kan gitu. Gak enak ya. Buat saya loh, buat saya. Tapi buat yang lain mungkin biasa. Buat saya gak enak gitu. Mau makan gak? Kayaknya jauh lebih enak gitu loh. Berkali-kali, bertubi-tubi. Kakek boleh maju ke depan untuk temani papa sebentar. Saya berusaha semaksimal mungkin ya. Dan saya pengen mami saya berubah. Mami mertua berubah, gak berubah-berubah. Dites dulu Kay. Tes. Asik suaranya bagus. Saya tinggal dengan mertua dan tidak mudah. Dan saya aneh, kenapa mami mertua selalu pengennya ikut saya, padahal sering bertengkar. Aneh gak? Jenis ini perlu dilestarikan sekali. Aneh. Saya bilang sama istri saya, Cen, mbok sekali-kali, mohon maaf ya Kak Cing-Cing ya. Mbok ya sekali-kali mama itu ya, tinggal cobalah ya. Selama 6 bulan atau setahun di rumah Cing-Cing. Supaya Cing-Cing, oh mohon maaf kalau Cing-Cing kan anaknya udah biasa ya. Mohon maaf Mister, mohon maaf. Supaya Mister Huang bisa merasakan gitu loh. Apa yang saya rasakan Mister Huang. Bolehkah? Tapi aneh, tidak mau. Aneh. JJ, sekali-kali perlulah tinggal J. Menikmati dengan oma yang unik itu. Yang kalau ngomong dia nada ke atas. Kalau saya pulang pelayan di rumah saya tidak ada pembantu. Karena saya yakin dan percaya bahwa tidak ada pembantu yang bisa tahan. Untuk menghadapi 2 gerombolan ini. Yaitu istri saya dan mami mertua. Why? Karena istri dan mami mertua itu tingkat kebersihannya 11-12. Luar biasa. Benar. Mami mertua itu luar biasa taat. Setia. Melebihi kita-kita. Kenapa? Karena pada saat waktu lagi pandemi. Mami mertua itu benar diperintahkan untuk jangan keluar. Pakai masker. Benar-benar gak keluar. 3 tahun gak keluar loh. Gak ada demo. Keluarkan saya. Gak ada loh. Luar biasa. Kalau saya pulang dari pelayanan karena tidak ada pembantu. Saya bawa koper. Pastikan namanya habis pelayanan retreat 3-4 hari. Pasti cucian banyak ya. Begitu datang. Set. Saya bongkar-bongkar. Lalu mami saya ngomong gini. Bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Lebih baik ngomong. Belajar. Karena kalau berinisiatif kan nanti salah. Nggak sesuai. Lebih baik ngomong. Ke Surabaya ya. Titip ya. Mama suka bakso. Siap. Laksanakan. Kan gitu. Kan nggak ngomong. Jadi saya nggak bawa. Nggak bawa apa-apa. Mami mertua ngomong gini.
Pulang dari Surabaya cuma bawa cucian. Anjay. Nada naik. Kan bisa. Pulang dari Surabaya cuma bawa cucian. Kan boleh. Kan gak bisa ini. Pulang dari Surabaya cuma bawa cucian. Anak disediain makanan. Anak. Cucu disediakan makanan. Sediakan. Ini jadi saksi hidup loh. Brian disediakan, sediakan. Saya nggak disediain. Emang enak. Sengsara banget kan. Saya turun, saya terus kemudian ketemu, pengen makan, saya cari makan. Biasa aja. Nggak ada gitu, kamu mau makan apa? Nggak ada. Ngoprek sendiri, bawa makanan gini. Ya udah, ambil aja sendiri. Setelah selesai, ini makan bersama. Keke ke dapur, Brian ke dapur, mami mertua tahu bawa cucunya ke dapur. Dia ke dapur, ini mau belajar nyuci piring sendiri. Begitu mau cuci, udah gak usah, taruh aja, biar nanti sama oma yang nyuci. Sedap. Haleluya. Ada harapan. Begitu saya selesai, saya ke belakang ke dapur. Terus saya bilang begini, Mam, nitip satu gini. Emang kamu gak punya tangan? That's really happened in my life. What a life. Saya berharap saudara tidak ada satu orang pun yang berkata, puas. Kalau boleh, yang ada, iya ya. Kayaknya itu gua banget. Nah, siapa di tempat ini yang tinggal bersama dengan mami mertua? Selamat datang kehidupan. Boleh belajar sama saya. Oke? Tapi memang saya harus akui mami mertua itu termasuk hero di dalam kehidupan. Karena semua dalaman saya, mami mertua yang mencucikannya. Luar biasa. Gak enak hati. Tapi apa daya. Daripada pembantu rumah tangga yang terluka. Karena berbeda standar kebersihan. Ya sudah, kita nikmati aja apa yang ada. Until one day. Karena tidak berubah selama 20 tahun. Saya ngobrol waktu itu dengan Keke dan ada Brian. Nike, ingat gak? Waktu di meja makan? Ingat gak? Coba papa ingatkan ya. Ingat gak papa ngomong gini? Brian, Kay, aneh banget si Oma. Kayak sentimen sama saya. Tapi saya putuskan. Papa putuskan nih. Papa yang mau berubah. Ingat gak? Jadi saksi mereka berdua. Mereka aja ngomongnya aneh. Kenapa ya oma itu sama papa itu ya? Kayak kucing sama anjing gitu loh. Karena memang kucing sama anjing itu gaya bahasanya beda. Jadi kalau anjing itu buntutnya naik ke atas. Goyang. Itu maksudnya, hey your friend, let's play together. Gitu. Itu maksudnya guguk. Tapi kalau kucing enggak. Karena di penerjemahannya dia, kalau sampai ada hewan yang buntutnya naik ke atas, goyang-goyang, itu artinya ngajak perang. Nah, kan jadi sulit. Nah itulah yang terjadi. Akhirnya saya mengambil keputusan. Saya yang berubah. Keke boleh ceritakan sedikit. Kira-kira menurut Keke ya si Oma berubah nggak? Dan seperti apa perubahannya? Boleh cerita sedikit. Bisa. Ayo. Lagi dilatih biar bisa ngomong di depan. Ya. Ya, apa yang Keke lihat perubahan dari Oma dulu dan sekarang? Yuk cerita. Kalau dulu kan papa datang, terus seperti yang udah papa ceritain kan omanya langsung nanya, kamu bawa apa buat saya gitu misalnya. Tapi sejak papa berubah, oma jadi yang berinisiatif duluan kayak Oma. Yos. Mau makan apa, saya sediain gitu. Terus kayak misalnya habis pelayanan pulang mau makan apa, dipanasin nanti, nah gitu.
mau habis mandi atau sekarang. Bahkan kalau Keke dan Mama pergi ke rumahnya Cing Cing, pulang dari sana berinisiatif beliin makanan nggak? Ya, jadi mikirin gitu, nanti si Yosi makan apa ya di rumah gitu, beliin apa ya gitu. Nah, tahu nggak? Padahal saya menuntut dia berubah ya, kagak berubah-berubah. Until one day saya putuskan, saya yang berubah. Dengan cara apa? Pertama, saya duduk dekat, ada TV kabel. Saya apain? Saya nggak ngerti. Karena itu tahtanya dia. Serial Mandarin yang gak beres-beres. Dia ketawa, saya bingung. Ini ngomong apa? Ketawa. Itu ngomong apa mah? Makanya belajar Mandarin kamu itu. Tapi kalau saya belajar ngomong, oke, wene mah. Kurang ajar kamu. Karena nadanya salah. Oke, wene mah. Maksudnya bolehkah saya bertanya sesuatu? Enggak, kalau salah nada artinya tahu. Bolehkah saya mencium Anda? Kurang ajar kamu. Jadi saya kena marah. Belajar salah. Enggak belajar salah. Makanya belajar kamu tuh bahasa Mandarin. Wah, ketawa lagi. Saya nanya, ngobrol, Mah dulu ketemu Papa di mana? Masih nggak enak nadanya, masih ngomongnya. Gimana ngurus 4 anak? Wah, ceritalah. Di antara semua anak, mana yang paling susah diurus? Istri lu itu. Memang istri saya tuh dulu tuh mafia. Lagi main, papanya bilang, kasih ke Cing Cing, biar Cing Cing ikutan main. Enggak, kasih enggak? Daripada ini mainan, saya lagi mainin. Dipindahin ke Cing Cing, Cing Cingnya ikut main. Dia yang happy, gue yang enggak. Gampang. Gue hancurin. Lu gak bisa main, gue juga gak bisa main. Dan saya juga gak ngerti kenapa saya bisa married sama orang ini. Jangan-jangan saya kena sambet. Saking kerasnya. Mami mertua juga keras. Tapi sejak saya berubah saya tanya. Terus ketika saya pergi, Mah, aneh banget. Mama mertua suka bakso, saya suka bakso. Dia suka kacang, saya suka kacang. Pokoknya nyaris semua yang dia suka, saya suka. Aneh. Jadi kalau ada yang ngirim-ngirim, please. Saya ngode, please. Kalau saya ulang tahun, ini pas kebetulan momennya di sini. Please kalau saya ulang tahun jangan kasih kue tart lah, pusing. Kue tart berabrak-abrak banyak, sampai pusing. Coba berkoordinasi lah kalau pas lagi ulang tahun, kamu ngasih apa? Oh ngasih buah, ya udah saya ngasih pulsa. Nah gitu umpamanya contoh gitu loh. Supaya jangan semua kue tart semua, sampai pusing. Itu, aduh, lemari es nggak muat semua sampai ini papa, ini mama, ini adikku, ini masih tetap banyak juga. Tolong, ini ngode. Enggak ngasih juga nggak apa-apa, nggak usah ngasih. Jadi saya suka apa bakso? Saya pernah diracuni sama Dede. Kok ada bakso enak kok? Bakso Dudung. Ternyata saya baru tahu kok Dudung itu ternyata. Buka warung bakso ternyata di depan Waringin sini. Haozi. Tapi di pinggir jalan. Saya bawain oleh-oleh, saya beliin bakso. Kemana saya perhatiin. Saya berubah, saya yang berubah. Mertua berubah. Dan saya nyatakan, setelah 20 tahun saya sekolah, itulah saya lulus. Karena hari ini, mami mertua dengan luar biasa grab the initiative untuk mau makan apa. Makannya apakah setelah mandi atau sebelum mandi. Kamu mau makannya mau di mama begini atau enggak gini. Kamu makan ini aja ya. Aduh enggak. Semua diperhatiin. Wow. Happy? I'm happy. Saya lulus. Karena apa? Karena perubahan dimulai dari diri sendiri. Bukan dari orang lain. Hopefully ini menginspirasi Evan, sayangi mami mertua.
sebelum saya berkhotbah, Ibu Uwas telepon saya. Tolong sampaikan ini buat Evan. Oh enggak. Enggak. Tidak ada. Saya tidak ada urusan dengan Ibu Uwas. Tidak ada telepon, tidak ada pesan sponsor. Saya hanya ingin memberitahu bahwa ada perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita terlebih dahulu berubah. Kedua. Tetap di sini, Kay. Kedua. Jadilah agen perubahan di area yang memang kita udah menang. Kita belum menang, gimana caranya ngubah orang? Kita aja belum menang. Benar gak? Nah, ingat Kay. Ini kejadian nih waktu lagi field trip kemarin nih. Dia pergi bersama dengan teman-teman. Saya punya kebiasaan selalu begini. Hari ini pakai ini, lalu begitu udah selesai nih kalau lagi liburan. Selesai, saya lipat lagi. Buat apa dilipat? Saya lipat, saya taruh di ujung. Cari satu lokasi, saya taruh di situ. Ini hari pertama, ini pakaian yang saya pakai. Berikutnya, hari kedua, pakaian yang saya pakai. Hari ketiga, ini pakaian yang saya pakai. Ceritakan kejadian yang terjadi di kehidupan Keke ketika pergi bersama dengan teman-temannya. Coba cerita Keke. Setelah itu Keke boleh kembali setelah yang satu ini. Di kemarin ini kan sempat karya wisata sama teman-teman. Terus karena apa yang udah Papa ajarin ke Kiki kan setiap kalau liburan habis beres ada baju kotor dilipet, dirapiin, ditaruh di satu tempat boleh, kalau enggak masukin ke plastik juga boleh. Nah terus kemarin ini ada teman yang kopernya tuh nggak cukup, jadi kayak dia endet-endet gitu. Jadi baju kotornya, barang-barangnya pokoknya nggak rapi lah gitu. Nah terus dia rusuh kan, bingung ini gimana biar cukup. Terus akhirnya kebetulan aku masuk ke kamar dia. Terus habis itu temannya nanya katanya, Kay bisa bantuin nggak katanya gitu. Terus aku bilang mana coba buka. Pas dibuka tuh bajunya kucel kayak dibikin jadi bola terus di push gitu kan, jadi nggak masuk. Terus aku kasih tahu kamu lain kali kalau ada baju kotor jangan dijadiin bola, tapi dilipat rapi terus sama kamu ditata dengan rapi gitu. Terus dia bilang ya gimana caranya, aku nggak tahu katanya gitu. Udah sama aku diajarin kan caranya gini. Terus akhirnya ditutup, dari rapihin, terus akhirnya bisa. Terus katanya ih kamu kok belajar dari mana kok bisa kayak gitu katanya. Terus ya aku kasih tahu papi sering ngajarin kayak gitu setiap kali kalau pergi liburan gitu. Thank you Kay. Cukup. Boleh turun, boleh. Okay. Istri saya cerewet. Ke Keke, jangan lupa bawa ini, ribet. Tapi bukan cuma istri saya, tapi ii-nya juga sama. Satu DNA. Cobalah pergi bersama Kak Cincing. Coba sekali-kali coba. Mohon izin Kak Cincing boleh lihat tasnya. Itu tas kayak tas Doraemon. Segala macam ada di situ. Mulai tensoplas, stiker. Apa aja ada banyak lah pokoknya. Itu yang diajarkan untuk bawa. Dan Keke gak pernah tahu. Bawa tuh sampai sarung plastik pun. Coba. Hari ini boleh segera ke tempat Kak Cincing. Coba lihat di tasnya. Tunjukkan ada sarung plastik. Ada sarung tangan. Ada ya? Ada sarung tangan. Dan kita gak pernah tahu loh. Buat apa ngapain. Tapi ada sebuah momen di mana pada saat lagi mau makan kotor, cuci tangan airnya kotor, enggak, dia selalu ready. Ini Koci, ini Kay, ini luar biasa loh. Itu juga dibilang ke Keke, akhirnya Keke bawa. Pas waktu lagi naik bis, dikasih makanannya Kentucky. Gimana? Enggak ada sendok Pak. Keke jadi penolong. Lalu dia bagikan sarung tangan plastiknya. Kenapa? Karena memang itulah kemenangan dari seorang Fiarina Pranata. Saya gak menang di area itu. Cek aja di tas saya, mana ada yang kayak begituan? Gak ada. Tapi dia ada. Itulah dia menang di area itu. Itu sebabnya dia menjadi agen perubahan di areanya dong. Saya punya kemenangan di area tertentu. Itu sebabnya itulah yang menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar saya. Di mana saya bisa menjadi sebuah agen perubahan. Dimulai dari apa?
Dari apa? Dari diri sendiri. Yang kedua, dimulai dari area yang kita sudah menang. Jangan mencoba untuk menjadi inspirasi kepada orang lain di area yang belum menang. Percuma. Lama, susah, berat. Kan ada tembakan kepada kita. Lu aja gitu. Gimana sih? Lu nyuruh gua untuk lakukan ini, lu aja gitu. Sulit kan? Sulit. Iya? Iya. Firman Tuhan bilang apa? Coba next slide. Firman Tuhan bilang begini. Nih. That's why. Itu sebabnya mengapa dia, Yesus, harus masuk into every detail of human life. Dia harus masuk. Dia menjadi manusia. Merasakan detail-detail as a human. Dia turun menjadi manusia untuk merasakan seperti apa human life. Detail-detailnya human life. Terus tapi dia punya tujuan. Ketika dia datang kepada Tuhan. Sebagai imam besar, imam agung. Lalu apa? Dia harus menyingkirkan dosa manusia. Dia telah mengalami itu. All the pain. All the testing. Ujian-ujian. Sakitnya. Dia rasakan. Tujuannya apa? Supaya would be able to help. Ketika pertolongan itu dibutuhkan. Apakah kita gak pernah sadar. Bahwa mengapa Tuhan izinkan kita ada di sumur kehidupan yang gelap. Mengapa kita harus mengalami sesuatu yang sangat menderita dalam hidup kita. Roni dan Frida mengapa harus mengalami itu semua. Karena Tuhan mau kita meneladani seperti Yesus. Alami penderitaan. The pain. The testing. Untuk apa? Untuk kita menjadi sebuah agen perubahan buat orang lain. Itu sebabnya Frida pernah ngomong, kenapa ya orang-orang yang bermasalah di dalam pernikahannya dikirim Tuhan ke saya. Jangan salah. Karena Tuhan telah mengizinkan engkau melewatinya dulu. Engkau menang. Ketika engkau menang, ketika engkau ngomong, ngasih tahu. Ya lumayan enak ngomong. Gak ngerasain apa yang gue rasain. Gue punya pengalaman yang lebih buruk dari itu. Enak. Kalau saya gak punya pengalaman itu. Bukan berarti begini, kalau gitu alami dong kok. Gak usah juga. Jangan mencobai Tuhan alamu. Karena saya mungkin gak punya kasih karunia di area itu. Tapi Frida, luar biasa. Dia punya kasih karunia di area itu. Saya gak punya. Tapi jangan menyesali. Belajar untuk taat aja ada di sumur kehidupan seperti Yusuf. Dia gak salah apa-apa. Tapi kenapa itu terjadi dalam hidupnya? Karena Yusuf tahu bahwa ke depan saya would be able to help when help is needed. Ketika ada pertolongan dibutuhkan, sayalah. Karena saya telah melewatinya. Untuk bisa merasakan bagaimana nikmatnya naik motor dalam kecepatan 180 km per jam sambil nikung. Hubungi Kokris. Saya pikir Kokris perlu juga dibikin sebuah bisnis baru. Untuk bisa merasakan, karena dia punya motor balap. Cobain, seperti apa mungkin pengen pipis di celananya, tegang. Coba dibuka pendaftaran gitu ya. Bagi siapa saja dengan biaya pendaftaran sekian gitu. Saya ngomong apapun gak akan. Beda sama Kokris kalau ngomong, waduh asik banget Koci nikung tuh asik banget. Dia karena dia udah menang di situ. Saya gak punya kemenangan di area situ, saya gak mungkin jadi inspirasi buat orang lain di area itu. So jadilah inspirasi kehidupan. Jadilah agen perubahan kehidupan. Dimulai dari diri sendiri. Gak usah tuntut orang lain. Yang kedua, pastikan kita menjadi agen perubahan. Di area di mana kita sudah menang. Kalau di area yang kita belum menang, udah jangan. Saya ini kalau urusan waktu ya masih suka kadang-kala over. Beda kalau sama Pipit itu beda. Pipit itu orang yang sangat punctual. Sangat orangnya tepat waktu. Gak pernah, rasanya jarang. Telat itu jarang. Kecuali gak tahu pergaulan yang buruk telah merusakkan kebiasaan yang baik kalau dia sering telat. Karena sejauh yang saya kenal Pipit itu tidak pernah telat. Saya selalu kalah sama dia. Dia selalu datang lebih awal. Itulah dia. Itu menginspirasi. Tapi untuk mengubah. Karena saya lahir, papi mami saya kerja dua-dua. Gak ada yang negurin saya kalau telat waktu, biasa aja. Itu menjadi pergumulan. Tapi bukan gak mau. Tapi berubahnya. Gak mudah. Next. JJ. Next. Oke. Ini lihat.
Yesus sudah menang di area ini. Itu sebabnya. Keren. Dia bilang gini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu. Yesus membasuh kaki. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya begini, kita dulu yang melakukannya. Di area yang kita sudah menang. Gak mudah loh mencuci kaki murid-murid itu gak mudah. Dia guru dan Tuhan. Dia cuci kaki muridnya. Gak mudah. Itu benar-benar harus merendahkan diri. Dalam hidup hanya ada dua pilihan. Merendahkan diri atau direndahkan. Pilihannya cuma dua. Saya yakin paku yang kecil untuk kebenerin sol sepatu dulu waktu lagi kecil. Ya Pak, suka lewat di depan rumah. Sol sepatu. Sol sepatu. Sol sepatu. Dibenerin kalau ada yang rusak. Saya gak pernah lihat tukang sol sepatu. Itu bawa paku segede ini. Gak pernah. Kecil. Bawa paku kecil. Palunya juga gak seperti palu Thor. Ngapain? Palu kecil aja. Tuk 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 tuk. Beres. 3 kali. Tuk tuk tuk. Beres. Makin kecil paku saudara. Hidup saudara makin kecil. Kerasnya saudara. Sombongnya saudara makin kecil. Maka dibutuhkan palu yang kecil juga. Untuk mengasah hidup saudara. Tapi kalau makin bandel saudara. Makin galak saudara. Makin keras hidup saudara. Dibutuhkan palu yang lebih besar. Untuk mengasah hidup saudara lewat kehidupan. Sehingga kalau saudara dibentuk oleh sekeliling udah gak bisa. Maka kehidupan yang akan membentuk saudara lebih keras. Dengar baik-baik. So hari ini pastikan. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Dan yang kedua. Berubahlah. Atau jadilah inspirasi kehidupan agen perubahan. Di area di mana kita sudah menang. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanannya, berubah dari diri sendiri. Yang kedua, katakan, berubah di area yang kita sudah menang. Ya, oke. Terakhir, setelah itu selesai. Berubahlah karena kesadaran, bukan karena tekanan. Versi saya dalam konteks keluarga. Saya bisa gak paksa Niko untuk berubah? Bisa. Dengan sebuah tekanan saya bisa paksa untuk Niko berubah. Tapi percayalah, Niko akan kembali menjadi diri Niko. Kenapa? Karena perubahan karena tekanan, karena paksaan, itu hanya sementara berubahnya. Contoh, kebiasaan main game. Lagi kerja main game. Begitu ada bosnya datang. Karena ada tekanan nih. Bosnya datang. Ketahuan bosnya nanti bisa dipecat. Langsung berhenti. Nggak main game. Ya? Iya. Tapi percayalah. Karena itu ada tekanan. Ada paksaan. Tapi dia akan menjadi kembali kepada orang yang seperti itu. Karena dia berubah bukan karena kesadaran. Mari kita berubah karena kesadaran. Bukan karena paksaan. Karena kalau berubah karena sadar, oh iya ya memang itu gak baik. Saya berusaha sebisa mungkin setiap pagi untuk kalau makan sebisa mungkin makan buah. Sebisa mungkin. Setidaknya dalam 365 hari, tiap pagi aku terhindar dari makan goreng-gorengan, makan nasi, makan apa segala macam, aku makan buah. Berusaha. Berusaha. Kenapa? Itu bukan atas tekanan orang lain. Tapi karena saya sadar bahwa saya harus menjaga. Kurangi nasi sebisa mungkin. Ngobrol sama Niko, sama Nadia. Waduh kalau urusan yang kayak gitu-gitu. Dia sampai rela bawa mie shirataki sendiri. Begitu pergi ke tempat jualan ramen. Langsung saya minta diganti mie-nya. Oh gak ada Pak. Pakai mie saya sendiri. Edan. Berat ya berat. Berat. Gak usah diikuti Van. Tapi bolehlah. Bolehlah, boleh. Karena saya sadar bahwa saya harus menjaga. Setidaknya dalam 365 hari peluang untuk saya
yang minyak-minyak. Terhindar. Buah. Dulu saya nggak bisa makan buah pisang. Sejak ketemu dengan Kelvin. Diberi sebuah informasi bahwa pisang itu begini, ini apa segala macam. Pada saat kita lagi sepedahan. Saya mulai. Akhirnya saya bisa menyukai pisang. Itu sebabnya. Sini ada yang dari Purwokerto. Kalau saya pelayanan ke Purwokerto. Saya bilang sama yang menyediakannya. Tolong. Breakfast gak usah. Cukup kirim mangga. Atau kirim pisang. Saya mau makan pagi begitu. Gak usah diajak makan. Gak usah. Karena saya berubah bukan karena tekanan. Saya berubah karena kesadaran. Pulang habis pelayanan. Dulu. Saya harus bertengkar dengan istri saya. Kenapa? Karena harus mandi. Saya lahir dari keluarga yang kalau udah capek habis tinggal tidur aja di sofa, di kasur. Nah ada yang marahin papi saya. Berani tidur di atas. Siap. Nggak ada. Free. Tapi sejak ketemu istri saya, pembentukan terjadi. Dan setelah saya pikir dan saya renungkan, ternyata jauh lebih baik. Walaupun udah ngantuk, pengen rebahan, tapi harus mandi lagi. Itu mandi kan jadi seger lagi. Tapi sekarang saya menikmati. Kenapa? Karena ketika habis mandi, badan lebih bersih. Ya, oke perlu proses sedikit untuk bisa tidur, that's okay. Tapi bersih. Dan dengar baik-baik. Sekalipun istri saya tidak bersama dengan saya ketika saya pelayanan. Ketika saya keluar. Thank you pastor, selamat beristirahat. Saya datang ke hotel. Gak usah ada istri saya. Saya pergi mandi. Lalu saya beristirahat. Tidak ada orangnya. Karena saya berubah bukan karena tekanan. Saya berubah karena saya sadar. So, hari ini sederhana. 3 hal ini. Berubah dari diri sendiri. Jadi agen perubahan di area yang kita menang. Dan jangan lupa. Perubahan karena kesadaran. Bukan karena tekanan. Terima kasih buat orang yang menekan kita, gak apa-apa. Tapi pikir baik-baik dan terus kemudian sadari. Karena slide terakhir ini telah membuktikan bahwa memang perubahan itu harus karena kesadaran. Karena kalau atas tekanan dia akan kembali lagi ke kehidupan semula. Ayat terakhir mari kita lihat. Lihat. Ternyata terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris beda. Terjemahan bahasa Indonesia bilang begini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Karena dibaca di perikop di atasnya. Itu ada orang yang sudah mengenal Tuhan. Terus kemudian dia membuka celah. Lalu dia menghidupi dosa. Dan akhirnya sesuatu yang lebih buruk terjadi lagi sama orang tersebut. Kenapa? Karena dia membuka celah. Nah benar katanya. Peribahasa yang berkata. Ini firman Tuhan. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Betul? Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Pernah lihat ada babi mandi? Saya belum pernah. Dulu saya ke daerah Kupang, Rote, karena kita punya sekolah di sana. Kalau di Indonesia ini lihat rumah ada guguk biasa. Di sana nggak ada. Babi. Anak kecil main sama babi. Babinya lucu, ada yang pink, ada yang hitam, ada yang abu, ada yang... Itu babi tuh kayak guguk. Jangan coba-coba begitu babinya berang, itu kita harus berhenti. Karena begitu dilindas, Anda harus bayar itu kalau sampai mati itu. Sesuai dengan usianya berapa dihitung. Waduh mahal banget itu. Dan saya nggak pernah lihat ada babi itu mau mandi sendiri, ya enggak. Makanya di terjemahan bahasa Inggris tidak dikatakan babi itu mandi. Dimandikan. What they did is like this true saying. A dog goes back to what it has thrown up and after a pig is washed. Setelah babi itu dimandikan. Dia akan kembali berguling-guling. Kembali lagi ke kubangan. Kenapa babi kembali lagi ke kubangan? Karena babi gak pernah punya kesadaran bahwa harus mandi. Itu aja. Jadi siapa di tempat ini yang jarang mandi? Jangan-jangan satu spesies. Harus sering mandi ya sayang ya. Jangan terlalu irit untuk tidak mandi. Ya.
bawa keluarganya beribadah. Supaya apa? Karena seringkali suami istri negor pasangannya, anaknya tuh gak akan berubah. Tapi waktu lagi dibawa ke gereja, tiba-tiba pendetanya nyinggung. Kan gak ada janjian dulu ya. Harus sering mandi. Kalau kurang mandi, babi. Siapa yang sionya babi? Oh, saya babi. So, hari ini, mari sama-sama. Jadi agen perubahan dimulai dari diri sendiri. Jadi agen perubahan dimulai dari apa area yang kita menang. Dan berubah, jadi agen perubahan itu berubahnya bukan karena tekanan. Tapi karena kesadaran. Yang percaya katakan amin. Kita teduh sejenak. Firman Tuhan telah disampaikan kepada kita. Saya berdoa supaya hari ini boleh jadi inspirasi. Nggak usah paksa pasangan kita. Nggak usah senggol pasangan kita. Dengerin. Nggak usah. Firman Tuhan ini buat kita. Ayo, berubah dimulai dari diri sendiri. Di area yang kita sudah menang, jadilah inspirasi. Dan berubahlah bukan karena tekanan. Pikir baik-baik. Berubahlah karena kesadaran. Bagaimana kalau di sekeliling kita gak berubah? Nah apa-apa, itu bukan urusan kita. Karena perubahannya adalah keputusan orang tersebut. Kita akan mengambil perjamuan kudus hari ini. Yesus telah memberikan contoh yang baik. Dia membasuh kaki muridnya. Dia melakukan perubahan. Dia tidak tuntut murid-murid untuk basuh kakinya. Tapi dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang memulainya. Dia yang menjadi pionir untuk value yang baru terjadi. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia telah menang. Dia menjadi pribadi yang rendah hati. Dan dia berubah bukan karena paksaan. Yesus melakukannya karena kesadaran. Ingin memberi contoh yang baik kepada murid-muridnya. Mari siapkan hati saudara untuk perjamuan kudus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti